الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada hari Senin ini kita sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, atau untuk Masehinya kita berada di tanggal 18 Mei 2026. Hari-hari ini adalah hari yang teragung yang ada di dunia ini, sehingga kita mohon kepada Allah bisa menjalankan banyak ibadah di hari ini, baik kita sedang taklim, zikir, wirid, takbir, tahlil, puasa, baca Al-Quran, dan yang lainnya dari amal saleh. Kita mohon kepada Allah, karena hanyalah Allah lah yang mampu menolong kita. Dan kemudian apabila ada kekurangan kita di dalam beribadah, semoga Allah juga mengganti dengan amalan ibadah yang lainnya. Adapun kekurangan itu kita juga mohon kepada Allah. Allah memberikan uzur, memberikan maaf kepada kita, karena memang itulah yang kita mampu. Memang itulah yang kita mampu sebagai manusia dengan keterbatasan fisik, keterbatasan yang lainnya, sehingga kita tidak bisa lebih sempurna di dalam mengamalkan sebagaimana yang kita inginkan sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Il hadirun azani wa azakumullah. Inilah hari yang teragung yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu ayyami 'indallahi ta'ala ayyamun nahr, thumma yaumul qar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hari yang teragung yang ada di dunia di sisi Allah adalah ayyamun nahr, yaitu hari nahar. Hari nahar berarti tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di saat menyembelih kurban, salat Idul Adha, dan berakhirnya prosesi ibadah haji tanggal 10 tadi. Kemudian dilanjutkan nanti melempar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13. Adalah hari Nahr, tanggal 10. Thumma yaumul qar, kemudian tanggal 11, 12, 13. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Dawud. Berikutnya lah hadirun rahimani wa rahimakumullah, Ashru Dzulhijjah hiyal ayyamul ashra al-ula al-mubarakah min syahri Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang diberkahi. Wa akhiru syuhuri sanah al-hijriyah, dan di bulan Dzulhijjah ini adalah akhir bulan hijriyah. Jadi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari tersuci di hari-hari yang ada dalam agama kita, karena keutamaannya yang besar dan kedudukan yang khusus. Wa mutamayyiza fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah asy-syarifah, dan diistimewakan di dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah nabawiyah yang agung. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyami dunya al-ashr."
Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama hari yang ada di dunia ini adalah hari Al-Ashr, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang paling utama, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mithluhunna fi sabilillah, apakah tidak ada yang sebanding dengan itu, yaitu dengan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wahai Rasulullah? Maka dijawab, wala mithluhunna, tidak ada yang sebanding dengannya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya fisabilillah zahirnya adalah dengan jihad fisabilillah. Apa tidak ada yang sebanding dengan itu, wahai Rasulullah? Di dalam masalah jihad fisabilillah 10 hari yang pertama itu, dijawab tidak ada yang sebanding dengan itu. Illa rajulun afara wajhahu biturab, kecuali orang yang wajahnya ditimbun dengan tanah. Maksudnya tatkala dia sampai syahid insyaallah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih di dalam kitab Targhib wa Tarhib Ibnul Mundhiri. Hadis ini sahih sebagaimana ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri. Jadi hari ini adalah hari yang paling mulianya, paling agungnya, paling sucinya di dalam agama kita, sehingga dibandingkan dengan jihad fisabilillah tidak bisa, kecuali kalau orang yang berjihad itu sampai meninggal dunia, sampai syahid. Sehingga beruntunglah bagi yang memperbanyak ibadah di bulan ini. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, hari yang sangat menonjol di bulan ini adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Yaitu tatkala para jemaah haji mulai fokus menuju Mina. Biasanya berangkat pada sore hari jam 5 dari Mekah menuju Mina. Sampai Mina biasanya maghrib atau isya. Nanti kemudian udah tinggal di Mina, ya. Nah, setelah itu tanggal 8 mereka melakukan namanya Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari di mana waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mencari bekal air dan juga menguatkan mental dan jiwa, berdoa, mohon petunjuk, bimbingan di Mina waktu itu, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian setelah tanggal 8 masuklah tanggal 9, maka jemaah haji dari pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9 menuju Arafah. Ya, dari tanggal 9 kemudian dari Mina menuju Arafah sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Sedangkan pada tanggal 9 itu adalah hari yang paling besar selama setahun yang ada di dunia ini, sehingga disunahkan padanya puasa selain bagi jemaah haji, dan pahalanya adalah menghapuskan 2 tahun dosa setahun belakang, setahun yang akan datang. Kemudian setelah tanggal 9 masuk tanggal 10 yang disebut dengan hari Nahr, yaitu awwalu ayyamin Idul Adha. Tanggal 10 adalah tanggal
adalah hari pertama untuk mengerjakan Idul Adha. Pada tanggal 10 nanti ada salat Idul Adha. Wa a'zamul ayyam indallahi ta'ala, pada hari Idul Adha ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah SWT. Dan di hari itu disembelihlah binatang kurban sebagai bentuk taqarrub, mendekatan diri kita kepada Allah SWT, wa ta'abbudan lillahi ta'ala, dan juga beribadah kepada Allah SWT. Kemudian apa sebenarnya keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah? Sesungguhnya keutamaan yang ada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, utamanya sangat besar dan bermacam-macam. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis yang mulia dengan keutamaan yang sangat agung. Di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Fajr. Allah SWT bersumpah, wal fajr walayalin ashar. Allah SWT bersumpah wal fajr, demi waktu subuh, yang malam-malamnya adalah malam tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tadi kita berada di subuh yang mulia, maka kita berusaha di hari-hari ini untuk istirahatnya subuh itu jangan terlalu loyo, harus menjaga stamina. Nanti kalau siang ada kesempatan istirahat, kemudian kembali beramal saleh lagi. Karena di hari ini Allah SWT bersumpah wal fajr walayalin ashar, dan demi waktu subuh di malam tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ditafsirkan oleh para jumhur ulama, walayalin ashar adalah ya ashar Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat agung, sehingga hari-hari itu adalah hari yang sangat agung. Terbukti Allah bersumpah dengannya, seperti wal asr, wad duha, wal lail, dan yang lainnya. Berarti hari ini hari yang sangat agung. Kemudian yang kedua dari keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamil amali salih alal itlaq, yaitu seutama-utama hari untuk beramal saleh secara mutlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu hari pun untuk beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini, yaitu hari ayyamul ashar, yaitu hari 10 hari pertama di hari bulan Dzulhijjah. Itu kata Rasulullah SAW. Tidak ada satu hari pun yang beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Ini makna apa yang ada yang disebut dengan mantuqul hadis, apa yang ada dari lafaz hadis. Berarti kalau dibalik yang disebut dengan mafhum, yaitu makna kebalikan dari makna sesuai lafaz, yang disebut dengan mafhum atau mafhum mukhalafah. Berarti mafhumnya, semoga Allah menjaga kita ya, kalau kita bermaksiat di hari-hari ini dosanya pun lebih besar. Karena beramal saleh di hari ini pahalanya lebih besar, maka kebalikannya kalau di hari-hari ini bermaksiat juga maksiatnya dosanya lebih besar. Itu namanya mafhum. Kemudian para sahabat bertanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan demikian itu, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, wa Rasulullah, apakah
Keutamaan ibadah di hari ini, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu juga tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan wal jihadu fi sabilillah, tidak bisa dibandingkan pula dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi, kecuali tatkala ada orang yang keluar berjihad dengan dirinya sendiri, wa mali, dan juga hartanya, thumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian setelah berangkat dengan dirinya sendiri, dengan modalnya sendiri, kemudian dia terbunuh di sana dan tidak pulang dengan membawa apapun, itu baru bisa menyainginya. Maka berbahagialah kalian, misalnya baca Quran, itu pahalanya dilipat gandakan, baca tasbih dilipat gandakan. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, barang siapa yang hari ini puasa 1 hari, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Berarti akhirnya barang siapa yang baca Quran saat ini, itu pun lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Sehingga kita mohon kepada Allah diberi kesehatan, diberi semangat, dan dijauhkan dari hal-hal yang melemahkan kita di dalam beramal saleh. Karena di hari ini lebih utama dibandingkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga, istimau ummahatil ibadah. Di hari ini terkumpul induk seluruh ibadah. Seperti misalnya apa? Salat, puasa, sedekah, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak ada ibadah terkumpul seperti ini kecuali di bulan ini saja. Tidak ada ibadah yang terkumpul secara semuanya, totalitas, kecuali di hari ini. Di bulan Ramadan ada puasa, ada sedekah, ada baca Al-Quran, ada yang lainnya. Tetapi tidak ada haji. Kalau di bulan ini ada puasa, puasa Arafah, puasa sunnah, dan ada yang lainnya, ada qiraatul Quran, ada takbir, tahlil, tahmid, ada menyembelih kurban. Di Ramadan tidak ada menyembelih kurban. Di sini ada menyembelih kurban, ada haji, dan juga ada ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga seluruh amalan ibadah justru terkumpul di bulan ini. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal saleh di hari-hari ini. Semoga Allah membimbing kita. Semoga Allah menyembuhkan segala hal yang kita tidak nyaman, baik badan, perasaan, ataupun yang lainnya. Dan semoga Allah tetap memberikan kelancaran rezeki dan keberkahannya. Dan semoga Allah juga menguatkan kita untuk tetap beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.